Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah
wa kashafa Allahu bihil ghummah. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah tentang seorang wanita. Kanat baghiyatun min baghaya Bani Israel. Wanita ini adalah seorang pelacur. Pada zaman Bani Israel, dia berjalan dalam satu tempat dan dia kehausan. Dan dia mendapati ada sumur. Maka perempuan ini pun turun mengambil air dari sumur tersebut. Setelah itu dia keluar dan dia mendapati ada seekor anjing yang sedang kehausan. Maka dia berkata, sesungguhnya anjing ini merasakan kehausan yang baru saja kurasakan. Maka dia iba, hatinya terenyuh, dia pun kembali turun ke sumur. Dia ambil air sumur dengan sepatunya, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut, dan dia lakukan hal itu sampai anjing tersebut puas. 3 kali dia turun ke sumur dan naik ke atas dengan susah payah menyajikan untuk anjing tersebut minuman, hingga sang anjing puas, lepas dahaganya, dia pun menggoyang-goyangkan ekornya, kemudian pergi. Maka berkata Rasulullah SAW, fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Maka Allah bersyukur, berterima kasih atas perbuatan wanita ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka bertanyalah sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kami berbuat kebaikan terhadap makhluk-makhluk semacam ini, kami akan dapat pahala? Maka Nabi yang mulia menjawab, fi kulli dhi kabidin ratbin ajrun. Setiap makhluk yang bernyawa yang engkau berbuat baik kepadanya, engkau akan memperoleh ganjaran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah fi'lul ma'ruf, perbuatan kebaikan perempuan ini, meski terhadap binatang sekalipun. Dia melihat betapa hausnya sang anjing dan hatinya hibah, maka dia ambilkan untuknya air. Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah, orang yang berbuat kebaikan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya, mengampunkan ketergelincirannya, memaafkan dosa-dosanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan wanita ini. Ibadallah, Allah tidak akan pernah selama-lamanya menghinakan hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan kepada makhluk. Mustahil. Bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi yang mulia SAW diangkat sebagai Rasul, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira, didatangi malaikat Jibril, dipeluk dengan sekuat-kuatnya. Nabi ketakutan, Nabi SAW kembali ke rumah istrinya, lari terbirit-birit, ketakutan. Maka dia dapati istrinya Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, dan dia menceritakan kepada Khadijah apa yang dia lihat. Kata Nabi, laqad khasyitu ala nafsi ya Khadijah, sungguh wahai Khadijah, aku begitu khawatir tentang diriku ini. Aku telah melihat sesuatu, aku khawatir kecelakaan akan datang menimpaku. Apa jawaban ibunda Khadijah? Dan Nabi kala itu belum diangkat sebagai Rasul. Wahyu yang pertama turun, diangkat sebagai Nabi. Ibunda kita telah mengetahui. Ya, berkata ibunda kita Khadijah, kalla abshir fa wallahi, sekali-kali tidak. Abshir, bergembiralah wahai suamiku,
Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tak akan mungkin menghinakanmu. Mengapa? Apa sebab Allah tak menghinakan nabinya? Berkata ibunda kita, innaka latasilur rahimah. Sungguh engkau benar-benar telah menyambung silaturahmimu. Nabi senantiasa berbuat kebaikan kepada kerabat-kerabat dekatnya, menyambung tali silaturahminya, tidak memutuskan silaturahminya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau senantiasa menyambung tali silaturahmimu. Wa tasduqul haditha. Engkau senantiasa jujur dalam berkata-kata, jujur dalam berbuat. Engkau tak pernah menzalimi orang, engkau tak pernah menipu orang. Wa tahmilul kalla. Engkau senantiasa membantu orang, meringankan beban orang, membantu derita orang. Wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaifa. Engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibid dahri. Dan engkau senantiasa membantu orang-orang dalam kesulitan. Ibunda kita mengatakan, ya suamiku, engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak akan mungkin menghinakan orang yang selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu hari datang seseorang menemui Abdullah bin Mubarak rahimahullah, menceritakan keluhannya. Kakinya, lututnya mengeluarkan luka darah yang terus menerus tak mengering. Berbulan dia telah mendatangi para dokter, dia telah mendatangi para tabib, dan dia hampir putus asa daripada berobat. Maka datanglah dia kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, mengadukan lukanya yang tak kunjung sembuh. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kau cari di mana tempat orang-orang membutuhkan air, kau cari di mana orang-orang payah mencari sumber air, mereka selalu dilanda dahaga, kehausan, buatkan di sana tempat air, sumber air, sumur air. Niscaya Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Dia cari tempat orang membutuhkan air, ibadallah, dia gali sumur, dan dengan perkara tersebut orang berbondong-bondong datang kepada sumur tersebut, mengambil dari sumber air tersebut, melepaskan dahaga mereka, mengambil untuk minuman mereka, makanan mereka. 1 minggu setelah itu, dia datang kepada Abdullah Mubarak menceritakan lukanya telah sembuh. Masya Allah, ibadallah, sungguh benar perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Perbuatan kebajikan akan menghalangi orang menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang jelek. Ibadallah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullah, ya, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, menceritakan kepada kita, Nabi yang mulia bersabda, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Sesungguhnya perbuatan baik yang diperbuat manusia terhadap makhluk, jangankan terhadap sesama manusia, kepada binatang sekalipun, taqi masari as-su'. Taqi masari as-su' akan dapat menghalangi seseorang dari berbagai macam kecelakaan, petaka, musibah yang akan datang melandanya. Was-sadaqatu khufyatan tudfi'u ghadabar raff. Sedekah ini keluarkan seseorang dengan sembunyi-sembunyi, orang lain tak tahu, akan memadamkan kemurkaan Allah kepada hamba. Wasilatul rahim tazidu fil umr. Wasilatul rahim ziyadatan fil umri. Menyambung silaturahmi akan menambah umur. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik yang diperbuat adalah merupakan bentuk sedekah seseorang. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan di dunia ini, mereka lah kelak yang Allah akan berbuat kebajikan kepadanya di negeri akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang-orang yang senantiasa berbuat perbuatan mungkar, kezaliman, dosa-dosa, mereka pula orang yang di hari kiamat akan dibalasi Allah Subhanahu wa taala dengan kemungkaran, dengan azab.
ya, yang serupa sebagaimana dia perbuat. Wa awwalu man yadkhulu jannata ahlul ma'ruf. Dan orang yang pertama kali masuk ke surga adalah orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Ibadallah. Dan Imam Al-Munziri rahimahullah pernah menceritakan tentang gurunya, ya, bahwasanya seseorang bertanya kepada sang guru Abu Uthman As-Sabuni, dia menderita luka di kepalanya yang tak kunjung sembuh. Dia minta kepada Ali As-Sabuni, Abu Ali As-Sabuni agar mendoakan dirinya. Maka ketika Jumat, ketika dia datang, Abu Ali As-Sabuni mendoakan secara khusus untuk orang tersebut. Masya Allah. Dan semua yang hadir mengaminkan. Ibadallah, pada Jumat kedua datang seorang perempuan membawa secarik surat. Selepas salat Jumat dia berikan surat tersebut kepada Abu Ali As-Sabuni rahimahullah. Kemudian dia buka, kemudian dia baca, kemudian isinya berkata sang wanita, "Wahai imam, sesungguhnya minggu lalu aku mendoakan laki-laki yang kau doakan beserta jamaah, dan malam harinya aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepadaku, andai kata dia ingin sembuh, buatlah lepas dahaga orang-orang yang kehausan, buatkan sumber air untuk orang-orang yang singgah di jalanan." Akhirnya ibadallah disampaikan oleh Abu Ali As-Sabuni kepada laki-laki tersebut. Dia bangunkan sumur di tepi jalan, yang mana datang ke sana setiap pejalan mengambil daripada sumur tersebut. Masya Allah, ibadallah. Kemudian tak lama setelah itu laki-laki ini pun sembuh penyakitnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu engkau takut berbuat kebajikan kepada makhluk. Allah senantiasa akan merahmatimu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmati, kasihi, sayangi semua yang kau dapati di penduduk bumi ini, akan menyayangimu yang di atas sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, Allah Jalla wa Ala berfirman sebagaimana termuat di dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-7, mengajari kita bagaimana mencari keberuntungan. Orang hidup cari untung, datang jauh-jauh dari kampung halaman sana ke Batam untuk mencari keuntungan, mencari peruntungan agar dia beruntung hidupnya. Lihat bagaimana konsep Quran mengajarkan kepada kita ini cara keberuntungan jika kau ingin beruntung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Inilah kunci-kunci keberuntungan, ibadallah. Allah mengajari kita umat Islam, hamba-hambanya yang dia kasihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini syarat dasar keberuntungan. Yang pertama adalah iman. Tanpa iman Allah tidak akan memberikan seseorang keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Walaupun kau lihat padanya harta yang berlimpah ruah, jabatan yang tinggi, dia tak akan pernah beruntung tanpa iman. Manalah beruntung Fir'aun, manalah beruntung Qarun, mana beruntung Haman. Iman syarat yang pertama, ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dan ini adalah akar daripada keberuntungan. Apa berikutnya? Iman harus ditunjukkan dengan amal. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembah Tuhan kalian. Ini adalah hak Allah. Jangan kau abaikan jika kau beruntung. Rukuk, sujud,
Ini adalah merupakan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan salat. Tidak ada rukuk yang tersendiri, tak ada sujud yang tersendiri. Maka dalam ayat ini menunjukkan kepadamu keberuntungan itu ada pada salat. Jangan kau sia-siakan salat, jangan kau lalaikan salat, jangan kau tinggalkan jamaah. Kau akan merugi. Senantiasa dipacakkan di telingamu itu keberuntungan ada pada salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika telah kau kerjakan salat dengan baik benar pada waktunya dengan berjamaah, jangan pernah kau berharap beruntung ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, ruku, sujud, sembah Tuhan kalian, berikan haknya. Ini semuanya hak Allah. Kemudian Allah tutup, waf'alul khaira, lakukan selalu kebaikan. Sambung silaturahmimu, berbakti kepada orang tuamu, berbuat baik kepada tetanggamu, kepada kerabatmu. La'allakum tuflihun. Dengan perbuatan baik ini niscaya engkau akan beruntung. Ibadallah, inilah resep keberuntungan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah yang di atas. Berbuat baiklah kepada orang sekitarmu di dunia ini, engkau akan beruntung di dunia dan di akhirat. Wassallu ala nabiyikum fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.